Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Wahyuni Lubis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas SIMDIK, Sistem Informasi Pendidikan, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Nova Dewiyanti dan Dr. Asrizal di Stein Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, fokus pembahasan kita adalah karakteristik, komponen, dan struktur sistem informasi pendidikan. Yang akan kita bahas adalah karakteristik, komponen, dan struktur daripada sistem informasi manajemen. Sebelum kita bahas struktur, komponen, dan karakteristiknya, maka kita lebih pertama mengetahui sistem informasi manajemen itu apa, gitu ya. Jadi, kita melihat sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau suatu lembaga, di mana sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat mendukung efektivitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, yang menjadi karakteristik SIM ini adalah terstruktur dan terorganisasi. Dengan terstruktur dan terorganisasi, sistem informasi manajemen memastikan data yang diperoleh dari berbagai departemen dapat saling terkait dan digunakan secara efektif. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Di sini yang berperan adalah para manajerial dapat memberikan keputusan yang lebih baik dengan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dan dengan adanya sistem informasi manajemen ini juga, keputusan yang diambil lebih berbasis data dan analisis yang lebih mendalam. Artinya, keputusan yang diambil benar-benar berbasis data dan analisis yang mendalam dan tidak hanya informasi tanpa bukti. Yang ketiga adalah proses yang berkelanjutan, di mana karakteristik yang ketiga ini bukan hanya berkelanjutan, akan tetapi berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi untuk pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap kinerja organisasi dan juga memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan keberlanjutan. Dan yang terakhir, karakteristik daripada SIM adalah menggunakan teknologi informasi. Tentunya, teknologi seperti perangkat lunak, aplikasi, sistem database, serta perangkat keras komputer yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data. Oleh karena itu, SIM yang kita gunakan sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang kuat dan andal agar dapat berfungsi secara optimal. Perangkat yang kita gunakan atau teknologi yang kita gunakan semakin canggih, maka akan lebih efektif dalam pengolahan sebuah data. Yang kedua adalah komponen sistem informasi pendidikan. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, di mana SIM ini terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja secara sinergis untuk mendukung efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Nah, komponen ini sangat penting kita pahami. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware ini adalah komponen fisik yang mendukung sistem informasi seperti komputer, server, perangkat jaringan, serta perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Yang kedua,
software atau perangkat lunak. Nah, ini adalah program atau aplikasi yang menjalankan berbagai fungsi di dalam SIM, mulai dari pengolahan data hingga penyajian laporan. Yang ketiga, data dan informasi. Data adalah komponen utama dalam SIM yang merujuk pada bahan mentah yang akan diproses menjadi informasi. Yang keempat adalah people, penggunaan atau pengguna sistem. Komponen ini merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam pengoperasian dan penggunaan sistem informasi. Dan yang kelima adalah prosedur atau proses, ya, di mana serangkaian langkah atau aturan yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menjadikan data dalam sistem informasi. Yang keenam, feedback atau umpan balik, dan yang terakhir adalah kontrol atau pengendalian. Komponen pengendalian adalah mekanisme untuk memonitor dan mengatur penggunaan SIM agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah struktur sistem informasi manajemen. Struktur sistem informasi manajemen dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Akan tetapi, pada zaman sekarang ditambah satu bagian penting lagi, yaitu penyimpanan atau database, agar data informasi tersebut menjadi valid dan dapat digunakan di kemudian hari. Maka dari itu, Jordan membagi wilayah SIM berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, struktur SIM berdasarkan kegiatan manajemen. Yang kedua, struktur SIM berdasarkan fungsi organisasi. Dan yang ketiga, struktur SIM secara konseptual dan fisik. Yang pertama, struktur SIM berdasarkan kegiatan manajemen, di mana kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen dibagi atas 3 macam, yaitu kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategis. Yang kedua, struktur SIM berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Dan yang terakhir, struktur SIM secara konseptual dan fisik. Jadi, struktur sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk kegiatan operasional manajemen pendidikan. Dan sistem informasi manajemen ini memang khusus dirancang untuk mempermudah pencarian informasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Terima kasih. Sekian untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.